Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? Okay, good. I'm very well too. And before we start our lesson, let's pray together. Okay, done? Okay, anyone know what we'll study today? Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Yes, kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Atau ada yang pernah belajar apa itu descriptive text? Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, yang belum masuk linknya atau belum masuk Zoom kita, ayo join dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Atau simpelnya kalian pernah nggak menjelaskan suatu benda, menjelaskan orang, atau kalian menjelaskan tentang barang pribadi yang kalian favoritkan? Pernah nggak? Nah, itu namanya descriptive text. Dalam bahasa Inggris namanya descriptive text. Nah, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Yang pertama, definisi. What is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a person, place, animal, or things. It gives clear information about the subject. Jadi, descriptive text adalah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, hewan, ataupun benda yang memberikan informasi secara jelas tentang subjek atau benda yang akan dijelaskan. Jadi seperti itu. Nah, apakah kurang jelas penjelasan kali ini? Jadi gampang aja kalau kita mau menjelaskan tentang apa yang kita mau. Contohnya, kita akan menjelaskan tentang kerudung ini. Nah, yang kita jelaskan dalam bahasa Inggris itu masuk dalam descriptive text. Paham? Oke, selanjutnya purpose atau tujuan. Jadi, dalam belajar tentang descriptive text ini juga memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah the purpose of descriptive text is to describe and give information about a particular person, place, animal, or things. So the reader or the listener can imagine it clearly. Jadi, tujuannya kita belajar tentang descriptive text ini adalah memberikan informasi atau mendeskripsikan tentang spesifiknya orang itu seperti apa, terus tempat, hewan, atau benda, sehingga pembaca atau pendengar itu bisa mengimajinasikan dengan jelas apa yang akan dijelaskan. Jadi seperti itu. Apakah kurang jelas atau butuh ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, next. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang generic structure atau struktur pembangun dari descriptive text tadi. Nah, di dalam descriptive text itu ada dua struktur pembangunnya. Yang pertama adalah identifications, yakni introduce the person, place, animal, or things being described. It tells the reader what or who the text is about. Jadi yang pertama adalah memperkenalkan tentang seseorang, place, tempat, hewan, ataupun sesuatu yang akan dideskripsikan. Jadi sebelum kita mendeskripsikan objek tersebut, kita harus memperkenalkan objek tersebut terlebih dahulu, sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang akan dijelaskan oleh teks tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah description. Nah, langsung nih masuk di descriptions. Setelah kita mengenalkan apa yang akan kita deskripsikan, kemudian kita lanjut di pendeskripsiannya tadi, yakni menjelaskan tentang karakteristik atau other details
It helps the reader imagine the object clearly. Jadi, yang kedua adalah mendeskripsikan benda, orang, ataupun apapun yang akan dijelaskan. Nah, boleh tentang karakteristiknya, atau warnanya, bentuknya, atau apapun yang akan dijelaskan. Sehingga pembaca ataupun pendengar itu bisa mengimajinasikan apa yang akan dilakukan setelahnya, begitu. Jadi kalian masih bingung nggak apa yang akan dilakukan ketika mau deskripsi? Oke, next ya. Oke, lanjut. Kemudian language feature atau ciri kebahasaan dalam descriptive text. Nah, dalam descriptive text itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Contoh, she is beautiful. Nah, itu pakai simple present tense. Yang kedua, adjective. Makai kata sifat. Contohnya beautiful, tall, friendly. Kemudian menggunakan specific nouns seperti my cat atau bisa juga misal langsung ke objeknya kayak Borobudur Temple atau Candi Borobudur. Kemudian menggunakan linking verb atau kata kerja yang menghubungkan tentang apa yang dijelaskan dalam subjek tersebut. Contohnya is, are, has atau have. Seperti contoh, she has a long hair. Jadi kata kerjanya itu menghubungkan subjek dengan informasi yang akan dijelaskan. Seperti itu. Paham ya? Nah, lanjut. Sekarang kita belajar tentang vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kalian menjelaskan tentang benda yang akan kalian jelaskan atau sesuatu objek yang akan kalian jelaskan, kalian harus mengetahui vocabnya dulu. Nah, I want to give the vocabulary today. The first is beautiful. Beautiful. Cantik, handsome, tampan, tall, tinggi, short, pendek, friendly, ramah, cute, lucu, big, besar, and small, kecil. Jadi, vocab-vocabnya itu dulu ya. Sudah hafal atau ada yang perlu ditanyakan? Oke, boleh ditulis dulu. Oke. Lanjut ya. Aku punya suatu gambar. Sudah lihat? What do you think about this picture? Apa yang kalian pikir ketika melihat gambar tersebut? Ayo coba pikirin. Nanti aku mau tanya satu-satu ya. Enggak, mulai dari saya ya. It is cat. It has 4 foot. The color is white. It has 2 eyes. The color is blue. The foot of cat is meat. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu banyak aja. Yang penting kalian paham, kalian bisa mengimajinasikan apa yang akan kalian jelaskan. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Paham ya? Ini ada contohnya yang sudah ada teksnya. Barangkali kalian masih belum kebayang mau menjelaskan apa ya, mau mendeskripsikannya gimana ya. Nah, seperti ini contohnya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasikan benda ataupun sebuah objek yang akan kita jelaskan. Contoh, I have a cat named Milo. He is my favorite pet. Nah, jadi dalam teks ini orang tersebut itu menjelaskan tentang bahwa dia mempunyai kucing yang bernama Milo. Dan kucing tersebut adalah hewan favoritnya. Nah, sudah menggambar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah descriptions. Contohnya, Milo has soft white fur and blue eyes. He is small and cute. He has a long tail. Nah, yang kedua ini langsung mendeskripsikan atau menjelaskan tentang
suatu objek yang akan dijelaskan. Nah, contohnya kalau di dalam teks ini adalah Milo mempunyai bulu yang berwarna putih, mempunyai dua mata yang berwarna biru. Dia bentuknya kecil dan imut. Dia juga mempunyai telinga yang panjang. Jadi seperti itu. Ya, telinga yang panjang. Oh, I'm sorry. Tail itu ternyata adalah buntut ataupun ekor. Seperti itu ya. Terus kemudian karakternya. Setelah kita menjelaskan tentang identifikasi atau pengenalan objek tersebut, kemudian kita mendeskripsikan. Yang terakhir adalah kita menjelaskan tentang karakternya si Milo tadi gimana. Nah, dalam teks ini dijelaskan bahwa he is friendly and playful. Jadi dia ternyata ramah, bukan kucing yang galak. And playful, dia suka bermain-main. Kemudian Milo love to eat meat. Oh, jadi kucing ini sangat suka makan daging. And play with his toys every day. Nah, ternyata Milo ini mempunyai mainan yang dia mainkan setiap hari. Seperti itu. Sudah kebayang? Sudah bisa mendeskripsikan? Oke. Next ya. Next. Selanjutnya kita membahas tentang simple pattern-nya atau pola simpelnya atau rumus yang mudah supaya kita gampang untuk mengingat. Yang pertama adalah identification. Jadi kalau kalian kebanyakan atau penjelasan yang tadi terlalu panjang, ingat-ingat aja kayak gini. Identification atau introduce the object, yaitu pengenalan objek yang akan kalian jelaskan. Begitu ya. Terus yang kedua adalah descriptions, adalah describe the object atau langsung masuk dalam penjelasan objeknya tersebut. Jadi nggak usah panjang-panjang. Misal tadi generic structure-nya menurut kalian terlalu panjang dan susah untuk diingat, kalian perlu mengingat dua hal. Bahwasanya identification adalah pengenalan objeknya. Nah, yang kedua, descriptions atau mendeskripsikan objeknya. Contoh, I have a cat named Milo. Nah, itu kan kayak memperkenalkan, aku mempunyai kucing nih, namanya Milo. Sudah, kalian bisa gambarkan, aku punya kucing namanya Milo. Terus kemudian, mendeskripsikan yang kedua. He has soft white fur and blue eyes. Dia mempunyai bulu berwarna putih dan mata berwarna biru. Jadi langsung menjelaskan tentang spesifiknya kucing tadi seperti apa. Nah, tadi kan aku udah memperkenalkan nih kucingku, aku punya kucing namanya Milo. Kucingku tadi berwarna putih dan mempunyai mata yang biru. Simpelnya seperti itu ya. Oke. Dapat dipahami? Oke, next. Exercise. Sekarang kita masuk dalam latihan. Complete this sentence. Sedikit aja. Sekarang kalian kerjakan. Nanti bisa kirim di WhatsApp saya ya. Ataupun di email saya. Oke. Untuk contohnya seperti ini. My mother is very ... Jadi dalam deskriptif kamu menjelaskan ibumu itu seperti apa sih? Nanti kirim di email saya ya. Kemudian Borobudur Temple ... very big. Nah, yang kedua adalah menjelaskan tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur itu apa sih? Kok tiba-tiba besar gitu ya? Jadi coba kalian deskripsikan. Terus yang terakhir, my dog ... long fur. Anjingku, atau kalian boleh ganti dengan peliharaanku, mempunyai bulu yang panjang. Kira-kira apa isinya ya? Nah, dalam 3 exercise ini
Kalian boleh deh pilih salah satunya, nggak harus 3 ya. Jadi yang pertama kalian mendeskripsikan tentang ibu kalian, atau boleh tentang keluarga kalian atau orang yang kalian sayang. Nah, yang kedua kalian mendeskripsikan tentang Borobudur, Candi Borobudur ya. Terus yang ketiga, kalian mendeskripsikan tentang hewan peliharaan atau hewan yang pernah kalian temui. Boleh send email saya ya. Saya tunggu sampai pukul 10.30. Oke? Oke, sudah paham semuanya ya? Oke, the last is conclusion atau kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah descriptive text is describe a person, place, animal, or things in detail. It has 2 part atau punya 2 bagian. Yang pertama, identifications atau pengenalan tadi ya. Yang kedua adalah descriptions. Sudah paham? It use simple present tense, adjectives, specific nouns, and linking verb. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang seseorang, tempat, hewan, ataupun benda dengan details yang mempunyai 2 bagian atau 2 pembangun tadi ya. Yang pertama adalah identifikasi atau pengenalan, kemudian langsung dideskripsikan. Descriptive text tadi menggunakan simple present tense atau tenses simple present, adjective atau kata sifat, specific nouns, and linking verb. Sudah paham ya? Ayo, tugasnya jangan lupa. Habis ini kalian kirim di email saya, oke? Oke, I think enough for our lesson today. Sudah cukup ya pembelajaran hari ini? Oke, saya tutup. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're